Aku sih. Oke, masih pada semangat kan? Masih Bu. Semangat Bu. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai mengerjakan apa ini kita mau dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi materi ibu adalah hari ini lingkungan hidup. Kali ini kita akan mempelajari pengertian lingkungan hidup, ekosistem, faktor abiotik, jenis-jenis permasalahan lingkungan, dan dampak permasalahan lingkungan. Nah, sebelum ibu jelasin semua itu, ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian lingkungan hidup dan ekosistem serta komponen biotik dan abiotik. Lalu kita akan mengidentifikasi permasalahan lingkungan, menganalisis dampak permasalahan lingkungan terhadap kesehatan, ekosistem, dan kehidupan sosial. Lalu menghubungkan masalah pencemaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Lalu ada berkolaborasi dalam kelompok untuk merumuskan solusi permasalahan lingkungan berbasis di lingkungan sekolah ataupun rumah. Lalu kita akan memaparkan hasil diskusi dalam bentuk catatan diskusi kelompok. Terakhir kita akan merefleksikan pentingnya perilaku menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oke, jadi lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan mereka, baik berupa alam, makhluk hidup lain maupun kondisi fisik seperti air, udara, tanah, dan cahaya. Lingkungan hidup menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas kehidupan, mulai dari tumbuh, berkembang, hingga berinteraksi. Lingkungan ini mencakup unsur alamiah seperti hutan, sungai, maupun unsur buatan seperti pemukiman dan lahan pertanian. Kelestarian lingkungan hidup sangat penting karena menentukan kualitas hidup makhluk hidup dan termasuk manusia. Nah, sebelum itu yang tahu ekosistem nggak? Itu buat keberlangsungan air lingkungan Bu. Ya, boleh minta tolong Alma dibacakan. Ekosistem adalah kesatuan ruang kehidupan tempat makhluk hidup yang saling bergantung dan berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap elemen dalam ekosistem memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, dan mendukung keberlangsungan proses alam. Ekosistem juga dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik di perairan seperti sungai dan laut, maupun di daratan seperti hutan dan pegunungan. Dan masing-masingnya pun memiliki ciri khas seperti pola interaksi organisme yang berbeda. Terima kasih. Nah, di dalam ekosistem, energi mengalir dari suatu organisme ke organisme lain melalui hubungan makan, sementara materi seperti unsur hara terus didaur ulang secara alami sehingga dapat digunakan kembali. Selama tidak ada gangguan besar, ekosistem mampu memperbarui diri dan mempertahankan keseimbangannya. Namun, perubahan dapat terjadi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia seperti pencemaran dan pembunuhan hutan yang dapat merusak stabilitas ekosistem. Karena itu, memahami dan menjaga ekosistem sangat penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Ibu ada video. Kira-kira ada organisme apa yang hidup di lingkungan ini? Iya.
yang menjadi bagian dari suatu ekosistem yang saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. Lalu ada faktor pentingnya, yaitu interaksi antara komponen biotik yang berupa kerjasama, persaingan, pemaksaan, juga hubungan saling menguntungkan. Keberadaan komponen biotik sangat menentukan keseimbangan ekosistem karena perubahan jumlah atau kondisi salah satu makhluk hidup dapat mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Oke. Sini ada tahu nggak peran-peran dari manusia, hewan, bakteri, tanaman, dan jamur? Ayo. Kalau jamur, aku mau jawab dulu. Kalau jamur biasanya berurai. Nah, iya betul. Lalu peran manusia apa? Kalau manusia tuh kayak buat interaksi dari keduanya. Jadi misalkan manusia ini mengeluarkan kotoran bu. Nah kotoran itu nanti akan menjadi gula, terus balik lagi ke tanah, dan tanah itu nanti akan menyebabkan ada bakteri. Nah bakteri ini nanti akan bekerja sama dengan jamur buat mengurai. Ya betul banget kalian. Lalu selanjutnya ada komponen ekosistem faktor abiotik. Boleh dibaca dengan direct? Komponen abiotik itu adalah unsur yang hidup dalam ekosistem seperti cahaya matahari, air, udara, suhu, tanah, dan mineral. Komponen ini berperan penting sebagai faktor yang menentukan fungsi lingkungan tempat makhluk hidup berkembang. Cahaya membantu proses fotosintesis, air menjadi kebutuhan dasar semua organisme, udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida, suhu mempengaruhi kenyamanan hidup organisme, dan tanah menyediakan tempat tumbuh serta sumber nutrisi bagi tumbuhan. Tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak dapat bertahan dan ekosistem tidak bisa berjalan dengan seimbang. Terima kasih. Lalu di sini juga ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di permukaan bumi dan dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, jenis tanah, serta ketinggian. Ekosistem ini mencakup hutan, padang rumput, gurun, dan pegunungan. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, hutan yang kaya tumbuhan dan hewan, gurun yang kering dan panas, atau padang rumput yang didominasi oleh rumput dan hewan karnivora. Lalu ada makhluk hidup di ekosistem darat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di masing-masing, seperti bentuk daun, pola makan, dan cara bertahan hidup. Ekosistem darat ini penting sebagai pemantau iklim, penyedia oksigen, habitat keanekaragaman hayati, dan sumber daya bagi manusia. Lalu ada permasalahan lingkungan. Di sini ada pencemaran tanah. Tanah tercemar oleh plastik, bahan kimia, limbah industri, dan pestisida yang menyebabkan tanah tidak subur dan mengancam kesehatan makhluk hidup. Siapa yang di sini pernah melihat pencemaran tanah atau melihat sampah plastik banyak di tanah-tanah itu? Pernah, aku pernah sementara kali. Yang kalian lakukan apa? Dibuang nggak Iya. sampahnya? Iya. Iya. Ya, aku sih buang sampahnya karena aku. Lalu ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara mengandung polutan berbahaya dari kendaraan, industri, dan pembakaran sampah yang dapat mengganggu
pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, dan perusakan mangrove ini merusak ekosistem pesisir yang penting bagi kehidupan pantai dan keanekaragaman hayati. Siapa yang harus di pantai? Aku. Lihat ini nggak mangrove-nya? Ada Iya, mangrove ada. banyak. Berarti di sana berarti masih menjaga ekosistem laut ya. Lalu ada di dalamnya keanekaragaman hayati, populasi tumbuhan dan hewan menurun akibat perburuan, kerusakan habitat dan pencemaran sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus ada perubahan iklim, perubahan pola cuaca global akibat peningkatan gas rumah kaca mengakibatkan cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan kenaikan permukaan laut. Siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Aku langganan, Bu. Tiap tahun. Kan rumahnya Alma di mana? Di Bekasi. Waduh, Bekasi sering banjir. Iya, boleh banjir kiriman. Lalu ada banjir dan longsor terjadi akibat kerusakan hutan, buruknya drainase, dan perubahan tata guna lahan yang menyebabkan ketidakmampuan tanah menyerap air. Lalu di sini ada dampak permasalahan lingkungan. Boleh dibaca lagi? Perasaan itu ada dampak penghaluman. Yang pertama itu pencemaran tanah, dampaknya tanah menjadi tidak subur dan merusak pertumbuhan tanaman. Tercemarnya air tanah mengganggu keseimbangan ekosistem, memicu penyakit akibat dari racun dan masuk ke dalam rantai makanan. Yang kedua itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara menimbulkan dampak serius bagi kesehatan seperti ispa, asma, iritasi mata, serta peningkatan risiko penyakit paru-paru dan jantung. Secara lingkungan, pencemaran udara memicu hujan asap, kabut asap, pemanasan global, dan kerusakan tanaman yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, terima kasih. Lalu di selanjutnya boleh dibaca oleh Wahda. Dampak permasalahan lingkungan yang pertama ada pencemaran air, pencemaran air. Ada penebangan hutan atau deforestasi, penebangan hutan atau deforestasi menyebabkan hilangnya habitat, meningkatnya banjir dan longsor serta memperparah perubahan iklim karena berkurangnya penyerapan karbon tanah menjadi lebih mudah erosi, siklus air terganggu dan masyarakat sekitar hutan kehilangan sumber penghidupan. Lalu ada pemanasan global. Di sini dampaknya tanah menjadi tidak subur dan merusak pertumbuhan tanaman. Tercemarnya air tanah mengganggu keseimbangan ekosistem, memicu penyakit akibat zat beracun yang masuk ke rantai makanan. Terus ada kerusakan ekosistem oleh pesisir. Ini dampaknya bisa menurunkan keanekaragaman hayati, merusak habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, serta mengurangi populasi ikan. Akibatnya keseimbangan ekosistem terganggu dan wilayah pesisir lebih rentan terhadap abrasi dan banjir laut. Lalu ada hilangnya keanekaragaman hayati. Ini dampaknya itu bisa membuat ekosistem tidak seimbang, meningkatkan resiko penggunaan spesies dan mengurangi sumber pangan serta obat bagi manusia. Lingkungan juga menjadi kurang tahan terhadap perubahan dan bencana. Dan terakhir ada dampak dari perubahan iklim. Itu dampaknya muncul cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai yang lebih sering, suhu global meningkat, es kutub mencair, dan permukaan laut naik sehingga mengancam wilayah pesisir. Selain itu, perubahan iklim mengganggu ekosistem, mempengaruhi pertanian serta meningkatkan risiko penyakit bagi manusia. Terakhir ada dampak dari banjir dan longsor. Ini dampak yang serius pada lingkungan dan manusia, mulai dari kerusakan infrastruktur rumah dan lahan pertanian hingga terhambatnya aktivitas masyarakat. Bencana ini juga dapat menyebabkan korban jiwa, mengurangi kualitas tanah serta memicu pencemaran air. Selain itu, pemulihan pasca bencana membutuhkan waktu lama dan biaya besar, sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, itu ada tugas nih. Jadi untuk tugas itu ada dua. Untuk tugas itu
Pindahin. Iya. Aku Pause sama aja. pasti. Iya, pas. Emang dikasih jawabannya? Dikasih jawaban tapi cuma satu komponen. Jadi yang Oh, yang boleh diajak. ya terus diskusi. Ibu sambil lihat nilai-nilai kalian ya. Ya, Bu. Kirain bisa mana? Ini tulisan kamu berarti yang ini berarti ini bisa jawabannya ya. Udah selesai. Diskusi ada. Udah selesai. Ada diskusinya. Ini bukan benar ya. Udah keluar aja. Boleh maju untuk tadi siapa? Warga dan Kiki ya? Ya, sebentar. Warga siap banget ya kayaknya Warga. Dah, Kiki sama Warga boleh silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang sampah plastik. Tolong simak ya. Ya, Jadi, Warga. penggunaan sampah plastik atau botol minum sekali pakai ini berdampak bagi kesehatan. Yang pertama, menghasilkan mikroplastik yang masuk ke tubuh. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke tubuh melalui makanan, air minum, dan udara. Mikroplastik berpotensi memicu peradangan, stres oksidatif, dan gangguan sel. Yang kedua ada zat beracun dan plastik memicu penyakit. Jadi plastik itu mengandung bahan kimia berbahaya seperti BPA, talat, dan dioksin. Zat ini dapat menyebabkan gangguan hormon, terus ada penurunan sistem imun, terus resiko kanker juga teman-teman. Jadi bahaya banget ya kalau kalian sering gunain botol sekali pakai. Jadi usahain kalian tuh bawa botolnya sendiri. Bawa. Oke. Terus ada dampak ekosistem, boleh dilanjut sama Kiki. Selanjutnya itu ada dampak ekosistem. Yang pertama itu merusak habitat makhluk hidup. Sampah plastik yang menutupi tanah, sungai, dan laut mengganggu tempat hidup organisme. Banyak area alami tertutup sampah sehingga tumbuhan sulit tumbuh dan hewan kehilangan ruang geraknya. Yang kedua itu mengancam kehidupan hewan laut dan darat. Hewan sering menelan plastik karena dianggap makanan atau terjawab oleh tali dan jaring. Akibatnya luka dan infeksi, gangguan pencernaan, dan kematian massal pada ikan, burung, dan mamalia laut. Yang ketiga itu menurunkan kualitas air tanah dan air. Plastik yang sulit terurai menghambat perlepasan air, mengurangi kesuburan tanah, dan melepaskan bahan kimia berbahaya yang menyemari air, sungai, dan laut. Dampak kehidupan sosial, yang paling itu dampak kehidupan sosialnya. Yang pertama itu menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Lingkungan yang dipenuhi sampah plastik membuat masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak sehat, tidak nyaman, dan tidak aman, terutama bagi yang tinggal di daerah padat penduduk atau dekat sungai. Yang kedua itu ada meningkatnya risiko penyakit dalam komunitas. Sampah plastik menjadi tempat berkembang biak nyamuk, lalat, dan tikus. Hal ini menyebabkan penyebaran penyakit diare, DBD, penyakit kulit, dan infeksi lainnya. Yang ketiga itu menurunkan pariwisata dan ekonomi lokal. Pantai, sungai, dan kawasan wisata yang tercemar plastik tidak menarik lagi bagi wisatawan, sehingga pendapatan masyarakat tergantung pada pariwisata yang ikut menurun. Jadi teman-teman, botol plastik kayak gini tuh bahaya banget. Di sini tuh ada BPA-nya, kalian bisa ketelan dan bisa menyebabkan kanker juga. Selain itu, buat lingkungannya itu nggak baik, soalnya sampah plastik kayak gini tuh terkurangnya tuh bakal lama banget, bahkan beratus-ratus tahun. Makanya dianjurkan kita semua itu menggunakan botol minum, teman-teman. Selain sehat untuk diri kita sendiri, sehat juga untuk lingkungan kita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau cari dengan dari kelompok mereka? Baik, jadi maaf ya, kalian pada masih pakai botol ginian apa pada bawa botol sendiri? Aku tahu. Ini punya siapa? Aku kasih botolnya. Ayo, Kiki, kenapa masih pakai ini, Kiki? Nanti sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Ini sampah siapa? Kiki. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Baik, Bu. Terima kasih untuk kelompok Wanda dan Kiki. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan ini dibacain oleh Alma. Oke, kesimpulan materi dari Ibu Ida kali ini yaitu lingkungan hidup itu merupakan keseluruhan unsur biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu juga sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Namun saat ini masih banyak yang menghadapi berbagai permasalahan seperti pencemaran udara, air, tanah, penebangan hutan, pemanasan global, kerusakan ekosistem laut, hilangnya keanekaragaman hayati, serta banjir dan longsor. Permasalahan ini juga umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta keberlanjutan hidup di bumi. Terima kasih. Nah, untuk kalau udah kesimpulan, jadi Ibu ada tugas lagi. Tugas ini akan dibuat lagi